Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Reni Jumardi dengan NIM 206190028. Dan saya Latifah Ningrum dengan NIM 2061926. Di sini kami akan melaksanakan studi kasus mengenai kritik dan apresiasi arsitektur yang menggunakan teori dari Peter Vius yang diterapkan pada Masjid Siratul Mustaqim berlokasi di Jalan Pangeran Bendahara. Dan simak penjelasan kami. Gaya arsitektur tropis yang digunakan pada masjid merupakan gaya arsitektur yang cocok digunakan di daerah Kalimantan karena memiliki daerah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Gaya arsitektur tropis pada bangunan masjid ini menggunakan atap yang miring karena curah hujan di Kalimantan yang cukup tinggi dan juga sebagai pencegahan paparan sinar matahari yang masuk ke dalam masjid. Warna-warna yang digunakan dalam masjid ini antara lain hijau, kuning, hitam pudar pada fasad. Sementara pada interior, warna-warna tersebut tetap hadir dengan ditambahkan dominasi warna putih pada permukaan dinding. Warna kuning dianggap melambangkan kemuliaan. Warna ini juga banyak digunakan pada artefak-artefak Kesultanan Kutai, Dayak, serta Banjar. Kuning juga diambil sebagai analogi dari warna Sungai Mahakam yang berkilauan yang ditimpa oleh sinar matahari. Warna hijau digunakan karena dianggap sebagai warna kenabian. Warna hijau juga merupakan representasi dari alam Kalimantan yang kaya akan hujan tropis. Warna hitam pudar merupakan warna alami dari kayu ulin. Sementara putih merupakan simbol kesucian. Penggunaan warna ini juga memberikan kesan luas dan bersih pada interior bangunan. Warna khas dari atap yaitu didapat dari warna alami sirap yaitu warna hitam pudar. Warna hijau digunakan pada list plank sementara pada dinding. Pada atap tingkat ketiga terdapat ukiran pada ujungnya. Kompleks bangunan masjid ini ditetapkan sebagai cagar budaya di masa pemerintahan Wali Kota Ahmad Amin. Namun sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan rencana tata bangunan dan lingkungan yang mendukung posisi kawasan tersebut sebagai penanda kota lama Samarinda. Posisinya juga jauh dari pusat perkembangan kota saat ini, membuatnya terpinggirkan, apalagi semenjak berdirinya Kompleks Islamic Center Samarinda yang juga berdiri di tepi Sungai Mahakam di sisi yang berbeda serta seolah menjadi magnet baru bagi penanda kota Samarinda. Bangunan utama masjid merupakan bangunan yang paling besar yang dapat menampung sekitar 660 jamaah. Bangunan ini merupakan bangunan asli yang sampai saat ini masih berdiri. Luasan bangunan utama yaitu 17 x 17 meter dengan pelebaran pada sisi teras, maka luasan bangunan menjadi 20 x 20 meter. Tinggi bangunan sekitar 19 meter. Pada bagian tengah terdapat 4 kolom utama yang berdimensi 50 x 50 dan kolom-kolom pendukung yang berukuran lebih kecil. Seluruh dari bangunan ini menggunakan material kayu dan di dalamnya bangunan masjid ini terdapat satu buah mimbar dan lemari brankas yang terletak di depan tempat imam. Secara keseluruhan, bangunan memiliki gaya arsitektur tropis khas Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari material kayu yang digunakan sebagai material utama bangunan, baik pada bangunan utama maupun bangunan pendukung. Hal ini dapat dimaklumi karena melimpahnya hasil hutan Kalimantan pada waktu dulu. Kayu yang digunakan mulai dari sistem pondasi, dinding, kolom, balok, rangka atap, kusen, serta pagar bangunan. Menara setinggi 21 meter pun terbuat sepenuhnya dari konstruksi kayu. Kayu yang digunakan adalah kayu ulin atau yang dikenal juga dengan kayu besi yang merupakan kayu kelas 1 khas Kalimantan. Desain list plank memang sederhana karena sesuai dengan ajaran di mana tidak menggunakan bentukan-bentukan yang menyerupai manusia ataupun binatang. Atap masjid ini memakai bahan sirap, sementara kayu ulin digunakan pada dinding di bagian tingkat atap masjid ini. Atap siring pernah direnovasi total karena faktor usia. Hal ini wajar mengingat sirap merupakan lembaran ulin setebal 3 mm sampai 5 mm yang rentan retakan jika lama digunakan. Atap jenis ini saat ini termasuk dalam material yang jarang digunakan. Selain mahal, sering menipisnya persediaan kayu juga rentan jika terjadi kebakaran.
Hal ini dapat dilihat sebagai suatu keuntungan dalam arti kekasan material yang digunakan yang membuatnya berbeda dari bangunan-bangunan di sekitarnya, yang kebanyakan menggunakan material genteng dan serat. Di samping itu, keuntungan dari atap sirat ini adalah memberikan kesejukan bagi ruangan yang berada di bawah. Terletak di sisi belakang masjid, bangunan tempat bersuci ini memiliki ruangan terpisah bagi laki-laki dan perempuan. Bangunan ini merupakan bangunan tambahan yang memiliki luasan 5x8 meter. Selain tempat wudhu juga terdapat toilet di dalamnya. Bangunan ini juga berfungsi sebagai rumah tinggal bagi kaum yang merawat masjid ataupun yang telah berjasa pada masjid tersebut. Bangunan ini terletak di belakang masjid dan berada di sebelah tempat wudhu, memiliki 3 bagian rumah untuk 3 kepala keluarga. Bangunan ini terletak di sebelah tempat wudhu di mana di sore hari anak-anak ramai untuk pergi mengaji. Dulu bangunan ini sempat menjadi pusat ajaran Islam di Samarinda, sangatlah ramai anak-anak yang sedang mengaji. Tetapi sejalan beriringnya waktu, semakin banyak masjid dan TPA yang dibangun, maka TPA di masjid ini mulai berkurang dan menjadi sepi. Bangunan sekretariat masjid ini berfungsi sebagai kesekretariatan masjid. Selain itu, bangunan ini berfungsi untuk menampung kegiatan IRMA serta ruang di sebelah kanan berfungsi sebagai menampung barang-barang peninggalan dari masjid sejak awal dibangun. Sama seperti bangunan utama, menara ini juga merupakan bangunan asli yang masih berdiri. Menara ini dibangun atas bantuan seorang Henry Dassen, seorang saudagar kaya berkebangsaan Belanda pada tahun 1901. Ia memberikan sejumlah hartanya untuk pembangunan menara masjid berbentuk segi 8 yang mengecil pada bagian ujungnya setinggi 21 meter. Angka 21 sendiri tidak mengandung arti khusus, namun ketinggian tersebut berhasil membuat focal point pada kawasan. Ketinggian ini juga berguna agar suara muazin pada zaman dahulu bisa terdengar dari wilayah yang jauh. Menara itu berdiri tepat di samping masjid. Menurut cerita penduduk, pendirian menara tersebut dilakukan karena saudagar ini menikah dengan seorang wanita setempat. Hingga kini menara tersebut tetap berdiri dan menjadi focal point pada kawasan. Pada bagian fasad bangunan masjid menggunakan pintu kupu-kupu yang sama dengan jendela yang digunakan, sehingga sirkulasi udara secara silang dapat berjalan dengan baik, sehingga suhu dalam bangunan sangat nyaman dan sejuk. Pencahayaan secara alami pun amat optimal sehingga sama sekali tidak memerlukan lampu di siang hari. Atap bertingkat-tingkat memberikan kesan monumental serta memberikan pengawalan yang baik bagi bangunan masjid. Pada tingkat pertama dan kedua atap berbentuk 5 segi 4 dan pada tingkat ketiga berbentuk prisma segi 4. Setiap tingkatannya diberikan jendela yang berguna untuk ventilasi dan penerangan. Setiap tingkatan atap masjid ini diperindah dengan lispleng yang berbentuk seperti renda, berbentuk setengah lingkaran. Penggunaan lispleng memang umum pada rumah-rumah tradisional. Dari studi kasus yang kami laksanakan pada Masjid Shirathul Mustaqim, yaitu Masjid Shirathul Mustaqim sebagai pusaka arsitektur yang terletak di tepian Sungai Mahakam dengan gaya arsitektur tropis yang mengadaptasi iklim Kalimantan dengan baik. Masjid Shirathul Mustaqim merupakan pusaka arsitektur yang mempesona di tepian Mahakam. Namun sayangnya, bentukan yang khas seperti adaptif terhadap iklim tropis tidak menjadi rujukan bagi masjid-masjid baru yang ada di kota Samarinda. Selain itu juga disadari masih banyak lagi kekayaan arsitektur pustaka yang terdapat di tepian Sungai Mahakam. Halo guys, itu tadi materi dari penerapan teori Vitruvius di kritik apresiasi arsitektur pada bangunan Masjid Shirathul Mustaqim. dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Bye bye.
Jadi kita ada di Masjid Siratul Mustaqim ya, Man. Iya.